Polisi ungkap kasus penipuan WO Ayu Puspita, korban 207 orang, kerugian 11,5 miliar rupiah dipakai foya-foya. Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus penipuan wedding organizer, yakni Ayu Puspita Dewi dan Dimas Haryo Puspo. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, uang para korban diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua tersangka itu dijerat pasal berlapis dan terancam 4 tahun penjara. Pernyataan itu disampaikan Kombes Imanuddin saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu 13 Desember. Polda Metro Jaya menyebut, total kerugian dalam penipuan ini lebih dari 11,5 miliar rupiah. Terkini, Polda Metro Jaya sudah mendapat 207 laporan pengaduan dari korban kasus tersebut. Jumlah korban dalam kasus penipuan wedding organizer, WO, Ayu Puspita mencapai 207 orang. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ayu Puspita selaku pemilik WO dan pegawainya, Dimas Haryo Puspo, sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, total kerugian yang dialami para korban sebesar 11,5 miliar rupiah. Hasil penghitungan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dari para tersangka, ini kami hitung berkisar jumlahnya tadi sebagaimana disampaikan 11,5 miliar rupiah, kata Iman saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Desember 2025. Iman mengungkapkan, kedua tersangka menggunakan uang hasil kejahatannya untuk berbagai kepentingan pribadi. Beberapa di antaranya yaitu digunakan untuk membayar cicilan rumah dan liburan ke luar negeri. Dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya, ungkap Iman. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, WO Ayu Puspita telah berdiri sejak 2016 dan mulai berbadan hukum pada 2024. Iman menuturkan, kedua tersangka kini telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ayu Puspita dan Dimas dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing aset yang bersangkutan, ucap Iman. Polisi telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus penipuan wedding organizer, WO, Ayu Puspita. Ayu Puspita selaku pemilik WO termasuk salah satu tersangka dalam kasus ini. Sementara 4 tersangka lainnya berinisial D, B, H, dan R. Saat ini, kasus penipuan tersebut telah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Ada 5 tersangka yang sudah diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Kamis, 11 Desember 2025. Budi menambahkan, kelima tersangka kini juga telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Semua, 5 tersangka, A, D, B, H, dan R itu ditangani dan dilakukan penahanan oleh Polda Metro Jaya per Selasa sore, ujar Kabid Humas. Ia mengungkapkan, jumlah kerugian yang dialami korban bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kalau yang kemarin di Polda Metro itu satu laporan dengan kerugian 84 juta rupiah. Di Polres Jakarta Utara ada satu laporan dengan kerugian kurang lebih 100 juta rupiah. Ada lagi di Jakarta Timur, ungkap Budi. Tapi secara global kita mendengarkan 16 miliar rupiah. Tapi kan ini harus kita terima konfirmasi dari korban yang melaporkan, terus bukti-bukti transfer yang diterima oleh para tersangka, ini juga kan harus kita cocokkan, imbuh dia. Di Treskrimum Polda Metro Jaya juga sudah membuka pusat layanan pengaduan guna memudahkan korban membuat laporan. Terdapat 207 permasalahan perkara yang menyangkut dengan wedding organizer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan penanganan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh pemilik dari WO by Ayu. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu belakangan sudah terjadi satu peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap para korban. Selanjutnya kami melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa hukum tersebut. Dan dari keterangan saksi, kemudian alat bukti yang kami peroleh dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan,
kami menemukan satu konstruksi pasal pidana yang sudah dilakukan oleh saudara APD, di mana saudara APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Dari fakta hukum yang kami peroleh tersebut, terhadap kedua orang tersangka ini sudah kami tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Adapun selain proses penyidikan yang kami lakukan terhadap peristiwa hukum yang terjadi, kami juga membuka posko layanan pengaduan untuk para korban yang merasa menjadi korban dari perbuatan para tersangka. Dari posko layanan pengaduan yang kami buka baik secara online melalui Instagram Ditreskrim Polda Metro Jaya, kemudian dari layanan call center 110 Polri, dan dari posko pengaduan langsung yang kami buka di kantor Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kami menerima 199 pengaduan dan 8 laporan dalam bentuk laporan polisi, sehingga saat ini terdapat 207 permasalahan perkara yang menyangkut dengan wedding organizer ini. Selain pasal 372 dan 378 KUH pidana sebagaimana ancaman pidana 4 tahun penjara, kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing aset yang bersangkutan. Upaya-upaya yang kami lakukan tentunya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan kami terus akan memberikan pelayanan untuk masyarakat yang menjadi korban dari para tersangka ini. Kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban, silahkan, walaupun saat ini terhadap para tersangka sudah dilakukan penahanan dan proses penyidikan terus berjalan, namun posko pengaduan kami tetap kami buka. Itu yang dapat kami sampaikan. Sementara rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.